Ini langsung mulai Mas ya? Iya Ustaz, mungkin pembukaan dulu Ustaz. Oh, pembukaan antum dulu atau Eee, saya? Seperti biasa antum ya? iya Oh seperti iya ya. kemarin Ustaz. Oke, Iya. tafadhol. Silakan Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini telah mempertemukan kita pada salah satu dari majelis-majelis ilmu. Semoga Allah meluruskan niat kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Kemudian salawat dan salam tidak lupa semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita dan tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat datang kepada para peserta di kajian pada malam hari ini yang berjudul dan mengangkat sebuah kitab yaitu Al-Arba'in An-Nawawiyah, pertemuan kedua yang akan disampaikan dan diisi oleh Ustadz Muhammad Syahputra Hafizahullah. Selanjutnya, kami ingin membacakan beberapa adab dan tata tertib kajian pada malam hari ini. Yang pertama ialah meluruskan niat agar ikhlas mencari ridho dan pahala dari Allah. Kemudian yang kedua ialah menjaga adab dalam berpakaian dan bersikap, yaitu dengan berpakaian yang rapi dan bersikap layaknya menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, mengatur disiplin nama menjadi nama asli, dan khusus untuk peserta akhwat dianjurkan untuk menggunakan nama kunyah atau nama panggilan pengganti nama asli. Kemudian selanjutnya ialah senantiasa menonaktifkan audio selama kajian berlangsung, dan khusus untuk peserta akhwat agar menonaktifkan video selama kajian, yaitu pada sesi materi dan sesi tanya jawab berlangsung. Kemudian yang terakhir yaitu pertanyaan pada sesi tanya jawab dapat disampaikan via audio dengan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Eh, untuk itu mungkin karena Ustadz Muhammad Syahputra telah ada di tengah-tengah kita, mungkin untuk selanjutnya materi dan waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz. Tafadhol, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita kembali bersama-sama diberikan karunia oleh Allah dengan karunia yang sangat mulia, yaitu kita bersama-sama bertafakuh fiddin, berusaha untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai dengan taufik dan hidayah darinya Subhanahu wa taala, sehingga terwujud menjadi amal saleh yang kelak akan diterima. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan sekarang kita masuk ke dalam hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu taala anhu aidan qala, dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu juga beliau mengatakan, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ya, suatu ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
idh tala'a 'alaina rajulun syadidu bayadhis thiyab. Kemudian tiba-tiba muncullah seorang lelaki di tengah-tengah kami yang dia itu syadidu bayadhis thiyab. Ya, syadid itu artinya sangat, bayad itu artinya sangat putih. Ya, athiyab pakaiannya. Jadi maknanya di sini ya seorang lelaki yang sangat-sangat putih pakaiannya. Syadidu sawadi sya'ri. Sangat-sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar. Tidak tampak pada dirinya bekas-bekas perjalanan jauh. Ya, karena perjalanan di masa dahulu ya, apabila dilakukan ya perjalanan jauh maka tentu akan terdapat bekas-bekas ya perjalanan jauh tersebut berupa ya debu yang menempel, kemudian ya pakaian yang lusuh dan semacamnya, ya keadaan yang tidak tampak segar dan serupa dengan itu. Ya karena perjalanan di masa dahulu menggunakan ya kendaraan yang sangat sederhana dan tidak seperti transportasi di masa sekarang yang lebih nyaman dan lebih terjaga dari debu dan kotoran. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Nah, namun yang aneh di sini kata Umar bin Khattab, namun tidak ada yang mengenali ya lelaki ini seorang pun dari kami. Jadi menunjukkan bahwasanya para sahabat itu satu dengan yang lain saling mengenal. Ya, seakan-akan ya di sini ada seorang lelaki yang dia ini tinggalnya dekat ya, tinggalnya dekat karena penampilannya yang sangat bersih. Tidak ada tampak pada dirinya bekas perjalanan jauh, tapi yang menjadi mengherankan adalah tidak ada seorang pun dari kalangan para sahabat yang mengenali orang tersebut. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian lelaki ini duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Maka lelaki tersebut menyandarkan kedua lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Nah, di sini kedua paha di sini apakah pahanya Rasulullah ataukah pahanya lelaki tersebut? Maka para ulama berselisih pendapat tentang ini. Namun wallahu a'lam yang lebih diunggulkan adalah pendapat yang mengatakan bahwa paha yang kedua telapak tangan lelaki ini diletakkan itu adalah pahanya sendiri, bukan paha Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Jadi duduknya lelaki tersebut di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat dekat dan duduknya penuh dengan ketawaduan di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Waqala, kemudian lelaki ini mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad. Jadi lelaki ini menyeru Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan namanya secara langsung. Yang mana kebiasaan orang-orang Arab Badui di masa Rasul Shallallahu alaihi wasallam, orang-orang Arab yang tinggal di daerah padang pasir yang jauh dari perkotaan, mereka orang-orang Arab Badui seperti ini itu selalu memanggil Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan menyebut namanya secara langsung. Ya. Namun para sahabat yang tinggal dekat dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya mereka memiliki adab untuk memanggil Nabi SAW dengan panggilan ya Rasulullah atau ya Nabiullah. Ya, tidak secara langsung menyebut nama beliau Shallallahu alaihi wasallam dalam memanggil beliau. Sehingga seakan-akan lelaki ini ingin menyamarkan identitas dirinya ya seperti halnya orang Arab Badui ini ya. Yang ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah salah satu dari mereka karena kebiasaan orang Arab Badui menyebut Nabi dengan namanya. Akhbirni 'anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah SAW bersabda, al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu adalah engkau Insyaallah. anil iman. Maka kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-imanu an tu'mina billah, iman itu kau beriman kepada Allah, wa malaikatihi dan para malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusuli dan para rasulnya, wal yaumil akhiri dan kau beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi dan kau beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk.
Qala, maka lelaki ini mengatakan kembali, sadaqta, betul apa yang kau ucapkan. Qala, kemudian lelaki ini bertanya kembali, fa akhbirni 'anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila engkau tidak bisa menghadirkan perasaan seakan-akan bisa melihat Allah, maka hendaklah kau hadirkan perasaan bahwasanya Allah itu mengawasi engkau. Qala, kemudian lelaki ini bertanya, fa akhbirni 'anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang as-sa'ah. As-sa'ah yang dimaksud di sini adalah hari kiamat. Ya, kenapa hari kiamat itu disebut dengan as-sa'ah? As-sa'ah itu kalau dalam bahasa maknanya adalah waktu, gitu ya. As-sa'ah waktu. Kenapa hari kiamat dikatakan as-sa'ah waktu? Karena di saat itulah ya akan terjadi peristiwa yang sangat dahsyat, ya, peristiwa yang sangat dahsyat. Oleh karena itu disebut dengan as-sa'ah, waktunya, nah gitu. Sesuatu yang akan terjadi, ya, sebuah peristiwa besar yang akan terjadi di waktu tersebut. Kalau kemudian Nabi, Ustaz, sepertinya terputus-putus, Ustaz. daripada yang bertanya. Maksudnya apa di sini? Yang ditanya maupun yang bertanya sama-sama tidak tahu, ya. Yang ditanya maupun yang bertanya sama-sama tidak tahu. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kemudian lelaki tersebut bertanya, fa akhbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Maka Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha, yaitu seorang budak wanita melahirkan ya tuannya, tuan perempuannya. Maksudnya putrinya kelak akan menjadi tuan bagi ibunya sendiri. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau nanti akan melihat al-hufa. Al-hufa itu orang yang tidak beralas kaki. Al-urah orang yang tidak berpakaian bagian atas. Jadi lelaki yang tidak mengenakan baju, ya, tidak mengenakan pakaian bagian atasnya sehingga tampak dadanya. Al-alah itu orang yang miskin, tidak memiliki harta yang banyak. Ri'a asya'i, dia adalah seorang pengembala kambing, pengembala domba. Yatatawaluna fil bunyan. Tiba-tiba mereka ya menjadi orang yang kaya raya, kemudian yatatawaluna fil bunyan. Mereka saling berlomba-lomba dalam membangun bangunan. Ya, saling berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Tuman talaqa, kemudian lelaki ini pun pergi. Falabithtu maliyan, maka ya telah berlalu beberapa waktu ya pada diriku. Dalam riwayat yang lain disebutkan ya berlalu 3 hari setelah peristiwa ini. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Ya Umar, atadri manisail? Wahai Umar, apakah kamu tahu siapa yang beberapa waktu yang lalu ya seorang yang bertanya kepadaku? Maka aku pun, kata Umar bin Khattab, mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nah, ini adab yang baik ketika ditanya tentang permasalahan agama, kemudian ya kita tidak mengetahui tentangnya, maka cukup kita jawab dengan Allahu a'lam. Ditambahkan di sini rasuluhu dan rasulnya karena Rasulullah masih hidup. Kalau Rasulullah sudah meninggal, kita cukup mengatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahuinya. Atau kita mengatakan la adri, saya tidak tahu. Qala, kemudian Nabi mengatakan fa innahu Jibril, sesungguhnya lelaki yang beberapa hari yang lalu datang tersebut adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, dia datang kepada kalian mengajarkan kepada kalian agama kalian ini. Hadis ini riwayat Muslim, ya, Anda bisa temukan di antaranya dalam Sahih Muslim pada nomor hadis yang ke-8. Hadis ini ya merupakan hadis yang sangat mulia, ya. Hadis yang sangat mulia, di mana hadis ini mengandung perkara-perkara agama ya secara keseluruhan.
Bahkan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan yang artinya ya, dia adalah hadis yang sangat agung, dia mencakup penjelasan terhadap agama secara keseluruhan. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada akhir hadis ini, ya, Hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ini adalah Jibril, ya, telah datang kepada kalian dalam rangka mengajarkan agama kepada kalian. Menunjukkan bahwasanya yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Jibril alaihissalam yang menjelma menjadi seorang lelaki, semua ini adalah mengenai agama. Ya, semua ini adalah poin-poin penting dalam agama Islam. Setelah Nabi menjelaskan ya mengenai kedudukan Islam, iman dan ihsan, maka semua itu dinyatakan oleh Nabi sebagai agama secara keseluruhan. Barang siapa yang memperhatikan apa yang ditunjukkan oleh hadis yang agung ini, dia akan mengetahui bahwasannya semua ilmu dan pengetahuan bersumber kepada hadis ini, ya, dan terkandung di dalamnya. Dan semua ulama dari kalangan umat ini, ya, ilmu yang mereka senantiasa pelajari, senantiasa mereka diskusikan, itu semuanya tidak akan keluar dari hadis ini, baik secara global maupun secara terperinci. Ini menunjukkan bahwa hadis ini sangat agung kedudukannya. Oleh karena itu, ya, sebagian para ulama menyebut hadis ini sebagai ummus sunnah, induknya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran ada umul kitab, yaitu suratul Fatihah. Kenapa dikatakan umun? Umun itu artinya induk karena mencakup ya poin-poin secara keseluruhan. Kalau dia umul kitab berarti suratul Fatihah yang merupakan umul kitab itu mencakup seluruh poin-poin yang dibahas di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, sedangkan hadis ini disebut dengan ummus sunnah karena dalam hadis ini mencakup seluruh pembahasan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semua hadis-hadisnya, yaitu berkaitan dengan keseluruhan agama ini. Ini adalah berkenaan dengan kedudukan hadis yang mulia. Kemudian kita masuk ke dalam pelajaran-pelajaran hadis. Sebetulnya ya, pelajaran hadis yang kedua ini sangat-sangat banyak sekali. Bahkan saya pernah menemukan ada salah satu kitab yang ditulis oleh seorang dai, ya, seorang syekh dari Mesir, itu sekitar ada 4 jilid ya, kitab yang per jilidnya itu kurang lebih sekitar 700-an halaman ketika membahas hadis ini. Ya, 4 jilid kitab itu khusus membahas hadis ini saja. Ya. Jadi judulnya kitab itu adalah Jibril Yas'al wan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yujib. Jibril bertanya dan Nabi SAW menjawabnya. Ya, karya seorang syekh bernama Muhammad Hasan, ya, hafizahullah taala, ya, seorang dai di Mesir. Beliau menulis 4 jilid yang masing-masing jilidnya ya kurang lebih sampai 700-an halaman. Ini menunjukkan bahwasannya hadis ini sangat luas pelajaran yang terkandung di dalamnya. Namun kita hanya mengambil sebagian saja dari pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan oleh para ulama kita yang diambil dari hadis yang mulia ini. Yang pertama yaitu berkaitan dengan adab seorang murid kepada gurunya. Jadi kalau Anda perhatikan pada awal hadis ini disampaikan oleh Umar bin Khattab, Umar menceritakan tentang keadaan lelaki ini. Lelaki ini datang dengan penampilannya yang terbaik. Ya, dia mengenakan pakaian yang sangat putih, sangat bersih pakaiannya. Kemudian rambutnya sangat hitam, artinya dia menampakkan diri sebagai lelaki yang yang sangat rapi, sangat bersih, ya, sangat menarik, ya, berpenampilan yang sangat bagus. Ya, bahkan tidak tampak padanya atharus safar, tanda-tanda bepergian jauh. Nah, selayaknya ya seorang penuntut ilmu ketika dia datang ke majelis ilmu, dia hendaklah ya berpenampilan dengan rapi dan bersih. Ya, dengan mengenakan pakaian yang terbaik, ya, dengan mengenakan segala perlengkapan yang menunjukkan ihtiramnya dia atau bentuk pengagungan dia kepada majelis ilmu, ya, dengan berpenampilan yang bagus. Ini salah satu adab yang bisa kita ambil dari
hadis ini. Kemudian yang kedua, adab seorang murid kepada guru yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah lelaki tersebut datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mendekatkan diri kepada Nabi dalam keadaan duduknya dia. Dia duduk menghadap langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia tidak mencondongkan tubuhnya ke kanan ke kiri, dia mengarahkan ya arah duduknya lurus kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan adab yang bagus. Kemudian lelaki ini mendekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun juga adab seorang murid yang harus dipenuhi ketika di majelis ilmu. Karena duduknya seorang penuntut ilmu di depan itu menunjukkan kesungguhan dia dalam menuntut ilmu. Ya, kesungguhan dia dalam mengagungkan, memuliakan ilmu dan menghormati gurunya. Menunjukkan antusiasnya yang besar untuk meraih ilmu yang bermanfaat di majelis ilmu tersebut. Kemudian juga duduknya lelaki ini yang merupakan jelmaan Jibril alaihissalam, dia duduk dalam keadaan jilsatul mutawadhi', duduknya orang yang tawadhu', duduknya orang yang rendah hati di hadapan gurunya. Yang tentunya duduk yang seperti ini merupakan adab yang terbaik yang bisa dihadirkan oleh seorang penuntut ilmu ketika berhadapan dengan gurunya. Dan adab ini penting ya. Dengan adab inilah seseorang akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu yang dia pelajari. Bahkan sebagian ulama mengatakan bil adabi tafhamul ilma. Dengan beradab engkau akan bisa memahami ilmu. Ya, karena adab itu adalah hiasan ya bagi para penuntut ilmu yang dengan hiasan itu akan disenangi ya oleh siapapun juga yang hadir di majelis ilmu tersebut. Ya, disenangi oleh para malaikat yang menaungi, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala yang mencintai para penuntut ilmu. Ya, dan orang-orang yang mengajarkan ilmu, disenangi oleh gurunya sehingga mendapatkan doa yang terbaik dari gurunya, disenangi oleh para penuntut ilmu yang lain, ya sehingga mendatangkan kebaikan yang banyak bagi dirinya. Yang semua itu mendukung dia untuk bisa meraih ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis yang mulia ini, yaitu para malaikat bisa mewujud menjadi manusia dengan izin Allah Ta'ala. Seperti dikisahkan dalam hadis ini, Jibril alaihissalam hadir dengan berwujud menjadi seorang lelaki yang berpenampilan sangat bagus. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan seperti dalam Sahih Bukhari ya. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya sahabat Al-Harits bin Hisham radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu?" Wahai Rasulullah, bagaimana wahyu itu datang kepada engkau? Maka Rasulullah SAW menjelaskan ya, di antara keadaan wahyu itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, wa ahyanan yatamatsalu li al malaku rajulan fayukallimuni fa'ayama yaqul. Dan terkadang wahyu itu disampaikan kepadaku dengan datangnya seorang malaikat yang berwujud menjadi seorang lelaki. Kemudian dia berkata-kata kepadaku dan aku pun bisa memahami dan menghafal apa yang dia katakan. Dan juga terdapat riwayat bahwa Jibril alaihissalam ya kana ya'tin Nabi sallallahu alaihi wasallam katsiran fi surati dihyatil kalbi. Jadi Jibril alaihissalam itu setiap kali ya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berwujud menjadi seorang lelaki yang parasnya itu mirip dengan sahabat Nabi bernama Dihyah al-Kalbi. Dihyah al-Kalbi ini seorang pemuda di masa Rasulullah SAW yang mana dia itu pemuda yang sangat tampan. Ya, pemuda yang sangat tampan, kulitnya sangat putih, bersih, ya, berpenampilan menarik. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Dihyah al-Kalbi ini sebagai duta Nabi SAW untuk memberikan surat Nabi kepada Raja Romawi, yaitu Heraklius. Yang mana dikenal ya bahwa bangsa Romawi itu sangat mengunggulkan penampilan yang menarik ya, karena mereka orang-orang bangsa kulit putih, mereka juga berperadaban tinggi, mereka sangat ya tertarik dengan penampilan-penampilan yang menarik. Maka dipilihlah Dihyah al-Kalbi karena memiliki daya tarik untuk menyampaikan surat kepada Raja Heraklius.
Yang menunjukkan bahwasanya para malaikat mampu mengubah dirinya menjadi manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kemudian yang berikutnya, pelajaran yang ketiga adalah penjelasan mengenai rukun-rukun Islam yang 5. Dalam hadis ini terdapat jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang Islam, maka Nabi menjawab dengan rukun Islam yang 5. Anta syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Rukun Islam yang 5 yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegakkan salat, menunaikan zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, kemudian ya berhaji di rumah Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana. Yang mana insyaallah taala untuk rukun Islam yang 5 ini kita akan bahas pada hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ketiga. Karena pada hadis yang ketiga akan dibahas tentang rukun Islam ini. Kemudian yang keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membedakan antara Islam dengan iman karena keduanya disebut secara bersama-sama. Maka Islam adalah amal-amal anggota badan atau amal-amal zahir, sedangkan iman adalah amal-amal hati atau amal-amal batin. Adapun jika Islam dan iman disebutkan secara terpisah, maka salah satu dari keduanya mencakup yang lain. Sebagaimana ada kaidah tentang hal ini, yaitu idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ya, apabila dua hal itu berkumpul, maka dia berpisah, maksudnya memiliki makna yang berbeda. Dan apabila keduanya berpisah, ya disebutkan satu-satu pada teks dalil yang berbeda, maka memiliki makna yang sama. Jadi maksud dari poin yang keempat ini, jadi kalau kita temukan dalil Al-Quran atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang Islam dan iman secara bersamaan, maka Islam ini memiliki makna tersendiri, iman juga memiliki makna tersendiri. Akan tetapi, kalau kita mendapati ada dalil yang membicarakan tentang iman saja atau tentang Islam saja, maka iman tersebut mencakup Islam, Islam juga mencakup iman. Ini ya ada kaidah yang disebut oleh para ulama yang sudah kita baca tadi, idza ijtama'a iftaraqa wa iftaraqa ijtama'a. Ada lafaz-lafaz yang seperti ini ya, selain Islam dan iman. Seperti contoh fakir dan miskin gitu ya. Kalau fakir dan miskin ini disebutkan secara bersama-sama, dia punya makna yang berbeda. Fakir sendiri, miskin sendiri. Sama dengan kata-kata albirru wat taqwa. Ya, albir wat taqwa. Kata albir dan kata takwa. Ini apabila disebutkan secara bersama-sama, albir punya makna sendiri, takwa punya makna sendiri. Ya, tapi kalau disebutkan secara terpisah, ya, dalam satu dalil disebutkan takwa saja atau albir saja, disebutkan miskin saja atau fakir saja, maka takwa mencakup albir, albir mencakup takwa. Nah, ya. Miskin mencakup fakir, fakir juga mencakup miskin. Jadi demikian. Sama dengan Islam dan iman tadi. Nah, dalam hadis yang kita pelajari ini, Islam dan iman disebutkan secara bersama-sama. Ya, dalam satu teks dalil. Sehingga Islam memiliki makna tersendiri, iman memiliki makna tersendiri. Dan kebanyakannya kalau disebutkan secara bersamaan ini, Islam itu berkaitan erat dengan semua amal-amal zahir, seperti disebutkan dalam rukun Islam yang 5, semuanya mengenai amal-amal zahir, mengucapkan 2 kalimat syahadat, sampai melakukan haji, itu semuanya amal-amal zahir. Nah, sedangkan iman disebutkan berkaitan dengan amal-amal hati atau amal-amal batin, yaitu berkaitan dengan keyakinan, ya, keimanan kepada Allah dan semua rukun iman yang 6. Kemudian yang kelima, bahwasanya amal-amal itu masuk ke dalam iman, karena iman tidak akan sempurna kecuali dengan amal. Jadi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu disebutkan iman itu adalah qaulun bil lisan atau iqrarun bil lisan. Pengakuan atau ucapan dengan lisan. Kemudian wa tasdiqun bil janan, pembenaran dengan hati. Kemudian yang ketiga wa amalun bil jawarihi wal arkan, ya. Yaitu amal anggota badan.
Jadi iman itu perkataan dengan lisan, pembenaran dengan hati, dan amal perbuatan anggota badan. Yazidu bi ta'atillah wa yanqusu bi ma'siyatillah. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan kepada Allah, dan dia bisa berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah pengertian iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga amal-amal zahir itu mencakup kaitannya dengan atau tercakup dalam kaitannya dengan iman. Bahkan dalam hadis yang membicarakan tentang cabang-cabang iman, Nabi mengatakan wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Dan yang paling rendah pada cabang iman itu adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Sedangkan menghilangkan gangguan dari jalan adalah bentuk perbuatan. Ya, termasuk juga dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143 ketika Allah membicarakan tentang sholat atau kiblat sholat, ya, kiblat sholat yang berubah, yang awalnya itu mengarah kepada Baitul Maqdis, kemudian berubah ya menuju kepada Baitullah Al-Haram di Mekah. Maka kemudian Allah membicarakan tentang keadaan orang-orang yang wafat yang dulunya mereka sholat menghadap kiblat pertama, yaitu Baitul Maqdis. Bagaimana ya nilai sholat-sholat mereka, apakah sia-sia ataukah tidak? Allah mengatakan wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum. Dan tidaklah Allah itu menyia-nyiakan iman kalian. Kata para mufassirin, iman kalian maknanya sholat kalian. Ini menunjukkan bahwasanya amal-amal zahir, amal-amal perbuatan itu semuanya masuk dalam kategori iman, ya, tidak hanya amal-amal batin saja. Akan tetapi jika disebutkan secara bersama-sama, maka di sini ya Islam mewakili amal-amal zahir, sedangkan iman mewakili amal-amal batin. Kemudian selanjutnya, tolong dipindah. Ini hostnya, iya. Slide berikutnya. Poin yang keenam, dalam hadis ini terdapat penjelasan mengenai rukun-rukun iman yang 6. Jadi mulai iman kepada Allah sampai iman kepada takdir. Nah, di situ tiap-tiap poin rukun iman itu ada cakupannya. Artinya seseorang tidak dikatakan dia beriman ya kepada poin-poin dalam rukun iman itu kecuali dia harus membangun imannya dengan ya cakupannya tersebut. Seperti di sini. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Maka seseorang tidak akan dikatakan dia beriman kepada Allah kecuali dia harus menghadirkan poin-poin iman kepada Allah yang menjadi cakupan iman kepada Allah ini. Yang pertama yaitu iman kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wajib bagi seseorang yang beriman kepada Allah, dia wajib untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang tunggal, Tuhan yang esa, Tuhan yang satu secara zatnya. Allah tidak berbilang, ya, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak dilahirkan dan tidak pula melahirkan. Allah tidak memiliki orang tua dan juga tidak memiliki anak. Allah adalah ahad, qul huwallahu ahad. Ya. Allah adalah Tuhan yang esa. Nah, ini wajib ya, karena ada sebagian orang yang mereka ini mengingkari wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun Allah menegaskan ya keadaan orang-orang yang mengingkari wujudnya Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya mengingkari sebatas lisan mereka. Tapi hati kecil mereka tetap meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena ini difitrahkan oleh Allah dalam ya jiwa tiap-tiap manusia, sehingga tidak ada manusia yang menolak ya tentang adanya wujud Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bukti-bukti ya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa adanya Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya ya Fir'aun dan bala tentaranya serta orang-orang yang mengingkari adanya wujud Allah, Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa." Mereka berusaha untuk mengingkari wujud Allah Subhanahu wa taala, namun dalam hati kecilnya istaiqanatha, dia meyakini wujud Allah Subhanahu wa taala ini. Tapi dia mengingkari wujud Allah Subhanahu wa taala dzulman wa 'uluwa, karena kezaliman dan kesombongan mereka saja. Ya, jadi hanya sebatas lisannya, hanya sebatas kezaliman dan kesombongannya saja. Oleh karena itu orang-orang ateis mereka yang menolak adanya wujud Allah itu hanya ya sekedar lisan mereka mengatakan demikian, tapi hati mereka sulit untuk mengingkari
ya ketiadaan wujud Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah iman kepada rububiyahnya, yaitu ifradullah taala bi af'alih. Itu dengan cara seseorang itu mengimani Allah Subhanahu wa taala atau mengimani keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seseorang ketika dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, yang mengatur dan menguasai makhluknya, maka dia telah beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan ini ya difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk. Bahkan orang-orang musyrik jahiliyah sekalipun mereka yakin dengan ya ketauhidan ini. Mereka yakin dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Qur'an, itu dalam Quran surah Al-Ankabut di antaranya ya, surah Al-Ankabut ayat 61. Allah mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunallah. Dan apabila engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka orang-orang musyrikin, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan yang menundukkan serta memperjalankan matahari dan bulan. Siapa yang melakukan itu semuanya? Niscaya mereka akan mengatakan la yaqulunallah, mereka benar-benar. Ya, di situ ada huruf taukid, huruf penguat, ya penekan, yaitu huruf lam ya di hadapan atau di depan kata yakul itu ya, lam, kemudian di belakang yakul itu ada nun taukid, la yaqulunna. Ini kalau Anda pernah belajar bahasa Arab, Anda akan mengetahui tentang kaitannya dengan fungsi huruf taukid ini, yaitu dalam rangka untuk menekankan ya perkataan. Ya kalau bahasa kita benar-benar sungguh-sungguh ya, mereka mengatakan Allah yang menciptakan dan menundukkan semua makhluk-makhluknya tersebut. Jadi mereka orang-orang musyrikin tidak menolak ya ketauhidan Allah Subhanahu wa taala dalam hal penciptaan ya, dalam hal pengaturan dan penguasaan kepada seluruh makhluk. Mereka tidak mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang esa dalam semua perbuatannya. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal ini. Ya, namun kemudian mereka orang-orang musyrik ya dengan keyakinan mereka dalam hal ini tidak menjadikan mereka dikategorikan sebagai mukmin billah. Tidak dikategorikan sebagai orang yang beriman kepada Allah. Kenapa? Karena mereka belum menghadirkan poin-poin iman yang lainnya. Nah, yang ketiga yang wajib pula untuk kita hadirkan ya, dalam rangka kita beriman kepada Allah adalah kita beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ifradullah taala bil ibadah. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Kita meyakini bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang layak dan pantas untuk mendapatkan ya persembahan ibadah makhluk kepadanya Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Katakan wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ya kurbanku termasuk juga peribadatanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. La syarikalahu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang beriman kepada rububiyah Allah, kepada wujud Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi dia juga beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, wajib meyakini bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang berhak dan pantas untuk disembah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Ya, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum ya fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-21 dan 22, Allah mengatakan, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah oleh kalian Rabb kalian, Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa.
Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, dialah Allah yang menjadikan bagi kalian bumi ya sebagai hamparan, was samaa binaa, dan langit sebagai bangunan yang kokoh, yang tinggi tanpa tiang. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan Allah menurunkan dari langit air hujan, fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Kemudian Allah mengeluarkan ya dengan air hujan tersebut dari bumi ini ya buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui hanya Allah sajalah satu-satunya Tuhan yang mencipta dan satu-satunya Tuhan yang berhak dan layak untuk disembah. Jadi kalau orang itu meyakini Allah adalah Tuhannya, penciptanya, pengatur dan penguasanya, maka yang wajib untuknya adalah menyembahnya saja, tidak disekutukan Allah dalam penyembahan kepadanya dengan sesuatu apapun. Nah inilah yang kemudian apa? Menyimpang di tengah-tengah orang-orang musyrikin. Ya, mereka orang-orang musyrik, meskipun mengakui Allah satu-satunya Tuhan yang menciptakan mereka, mengatur seluruh alam semesta, mengabulkan setiap permintaan hamba-hambanya, tapi ternyata mereka apa? Menyekutukan Allah SWT dalam praktek ibadah mereka kepada Allah. Maka mereka tidak dikategorikan sebagai seorang yang beriman kepada Allah karena tidak menghadirkan iman kepada uluhiyahnya. Kemudian yang keempat, iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu mengimani bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang terbaik dan sifat-sifat yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala ya tidak serupa dengan makhluknya. Wajib bagi kita mengimani segala apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya tentang nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, min ghairi tahrifin, dengan tanpa melakukan distorsi, pengubahan, wala ta'tilin, dan tanpa meniadakannya, wa min ghairi takyifin wala tamthil, dan tanpa membagaimanakan dan menyerupakannya dengan makhluk. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada Tuhan yang serupa dengannya atau tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa huwas samiul basir, dan Dia adalah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian ya, poin yang berikutnya adalah iman kepada para malaikat. Iman kepada para malaikat ini mencakup iman kepada wujud mereka. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat itu dari nur, dari cahaya. Ya, Allah menciptakan para malaikat dari cahaya. Kemudian ya mengimani nama-nama mereka, ya nama-nama yang disebutkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Adapun yang tidak disebutkan oleh Allah dan Rasul-Nya tentang nama-nama mereka, maka wajib bagi kita mengimaninya secara mujmal, secara global, secara menyeluruh. Ya, tidak boleh kemudian kita menamai para malaikat-malaikat dengan nama-nama tertentu yang tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena didapati ya, ada beberapa orang yang memberikan nama-nama para malaikat yang tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti pernah saya baca dalam sebuah kitab, itu ada penyebutan nama-nama para malaikat dan keyakinan tentang mereka yang batil. Yang disebutkan dalam sebuah kitab, ya kitab sihir ini, ya, kitab yang membahas tentang sihir tapi berbahasa Arab. Ya, judulnya Syamsul Ma'arif Al-Kubra dan As-Sughra. Nah, di situ disebutkan ya bahwasanya menurut penulis bahwasanya malaikat itu ada yang menjadi khodam, ada yang menjadi pembantu dan penjaga Al-Qur'anul Karim. Yang menjaga tiap-tiap huruf Al-Qur'anul Karim. Yang menurut dia, si penulis, malaikat ini bisa dimanfaatkan, bisa diambil ya pertolongannya apabila melalui apa? Ritual-ritual tertentu. Ya, di situ dalam kitab itu disebutkan bagaimana cara supaya bisa memanfaatkan malaikat-malaikat yang menjadi khodamnya huruf-huruf Al-Quran ini. Nah, ini adalah penjelasan yang batil. Tidak ada satupun Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang hal ini. Apalagi penulis kemudian menyebutkan beberapa nama-nama malaikat. Ada yang namanya Dardayail, ada yang nama-nama yang lain gitu ya. Yang semua itu nama-nama yang tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kita tidak boleh meyakini ada ya malaikat yang memiliki nama-nama tersebut kecuali nama-nama yang hanya dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah.
Adapun yang tidak disebutkan nama mereka, wajib bagi kita untuk mengimani secara global. Kemudian dan keadaan mereka baik secara terperinci maupun secara global. Kita meyakini keadaan mereka dengan fisik yang Allah Ta'ala ciptakan mereka dengannya, seperti misalnya kita mungkin pernah membaca dalam Al-Quran bahwasannya para malaikat itu diberikan kekuatan oleh Allah. Seperti Jibril alaihissalam diberikan kekuatan oleh Allah. Kemudian berkenaan pula dengan kondisi fisik mereka. Allah menciptakan mereka itu memiliki beberapa sayap. Uli ajnihatin mathna wa thulat wa ruba', mereka itu memiliki sayap yang Allah ciptakan, ada yang memiliki 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap, dan lebih daripada itu. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan Jibril itu memiliki situmi'ati janah, memiliki 600 sayap, yang menutupi ufuk timur dan ufuk barat, yang menunjukkan besarnya fisik Jibril dalam kondisi fisik asli beliau. Dan masih banyak lagi termasuk juga jumlah mereka yang sangat banyak, yang tidak ada satupun yang mengetahui jumlah mereka secara pasti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW itu diceritakan bahwasanya para malaikat itu memenuhi langit. At-totis sama, langit itu pernah merintih, langit itu telah merintih dia. Kata at-to ini maknanya adalah rintihan hewan yang mana diberikan beban yang berat pada punggungnya, dia akan merintih. Nah, demikian pula langit itu juga merintih. Kenapa? Karena tidak ada tempat di langit itu yang sejengkal tempat di langit itu kecuali ada seorang malaikat yang rukuk, yang sujud, yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memenuhi langit para malaikat ini dengan jumlahnya yang sangat banyak. Dan segala hal yang berkaitan dengan para malaikat yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya wajib bagi kita untuk mengimaninya baik secara terperinci maupun secara global, sesuai dengan kabar yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Kemudian yang kedua, iman bahwasanya mereka diciptakan untuk senantiasa mentaati Allah SWT, dan mereka bertingkat-tingkat kedudukan dan derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Jadi para malaikat itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan tidak ada keinginan untuk melakukan perbuatan dosa atau tidak taat, membangkang kepada Allah, itu tidak ada. Sebagaimana Allah berfirman di dalam beberapa ayat, di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Quran surah Al-Anbiya. Dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-19 Allah mengatakan walahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan milik Allah lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, dan siapa saja yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa para malaikat, mereka itu la yastakbiruna an ibadatihi, mereka tidak sombong untuk beribadah kepada Allah, wala yastahsirun, dan mereka tidak pernah jemu untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga mengatakan dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu, para malaikat, adalah makhluk yang tidak pernah durhaka kepada Allah, tidak pernah membangkang kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada beberapa ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwa para malaikat itu diciptakan oleh Allah hanya untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keinginan dari para malaikat untuk membangkang dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka bertingkat-tingkat kedudukannya. Oleh karena itu ada istilah yang namanya al-malaikatul muqarrabun, para malaikat yang didekatkan oleh Allah, karena mereka memiliki kedudukan yang lebih mulia dibandingkan malaikat-malaikat yang lain. Ini berkaitan dengan iman kita kepada para malaikat. Kemudian poin yang berikutnya, tolong dilanjutkan slide-nya. Yaitu iman bahwasannya Allah memberikan tugas-tugas yang besar kepada mereka.
dan Allah memberikan kemampuan kepada mereka untuk menjalankan ya tugas-tugas tersebut. Ya, sebagaimana kita tahu bahwasanya para malaikat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada beberapa ya yang namanya dan tugasnya disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Seperti Jibril alaihissalam ya diberikan tugas untuk menyampaikan wahyu. Ya, tugas untuk menyampaikan wahyu kepada para rasulnya, diantaranya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian juga ada malaikat hamalatul arsh alaihimussalam, para malaikat yang membawa arsh Allah Subhanahu wa taala. Dan arsh Allah Subhanahu wa taala ini sangat sangat besar, makhluk yang paling besar. Ya, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan mereka dalam surah Ghafir ayat yang ke-7. Anda bisa lihat di ayat tersebut. Termasuk juga dalam surah Al-Haqqah ayat yang ke-17 berkenaan dengan para malaikat pemikul arsy Allah ini. Dan Nabi SAW dalam riwayat Jabir bin Abdullah ya, Nabi menceritakan tentang besarnya ya malaikat pemikul arsy ini dan kekuatan mereka dalam memikul arsy. Ya, diceritakan oleh Nabi tentang fisiknya malaikat ini. Nabi mengatakan udzina li an uhadditsa an malakin min malaikatillahi min hamalatil arsy. Aku diberikan izin untuk menceritakan tentang satu malaikat dari malaikat-malaikat Allah yang termasuk dari pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan innama baina syahmati udhunihi ila atiqihi masirata 700 am. Jadi antara ujung telinganya malaikat tersebut dengan pundak malaikat ini itu jaraknya masirata 700 amin. Jaraknya adalah 700 tahun perjalanan manusia. Jadi antara ujung telinga sampai pundaknya malaikat pemikul arsy ini jaraknya adalah 700 tahun perjalanan. Ya. Ini menunjukkan betapa besarnya malaikat tersebut ya, dan ketika memikul arsy Allah yang sangat agung, betapa kuatnya mereka dalam memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ada beberapa malaikat yang lain yang disebutkan seperti Mikail ya dengan tugasnya untuk mengarahkan hujan ya untuk turun ke tempat-tempat yang Allah taala perintahkan gitu ya. Termasuk juga Israfil yang diberikan tugas untuk meniup sangkakala ketika terjadinya hari kiamat. Ya, termasuk juga para malaikat seperti malakul maut ya, malaikat pencabut nyawa, kemudian malakul jibal, malaikat yang menjaga gunung-gunung. Kemudian khazanatul jannah alaihissalam, ya, mereka yang menjaga surga. Kemudian ada khazanatul nar, malaikat yang menjaga neraka. Di situ ada pemimpinnya yaitu Malik. Ya. Seperti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat, di antaranya dalam surah Ghafir ayat 49, ya, termasuk juga dalam surat Al-Alaq. Ya. Allah menceritakan tentang malaikat Zabaniyah pada ayat 17 sampai 18. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Malik ini ya sebagai pemimpin para penjaga neraka dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 77. Dan masih banyak lagi ya para malaikat-malaikat yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang semuanya ketika diceritakan oleh Allah dan Rasulnya wajib bagi kita untuk mengimaninya ya. Sesuai dengan kabar-kabar yang disampaikan kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada kita semuanya. Baik, ini berkaitan dengan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk kaitannya dengan poin iman kepada kitab-kitab Allah dan poin iman kepada yang lainnya mungkin bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang karena hadis ini cakupannya sangat panjang ya. Meskipun diringkas tetap bahasanya juga bahasan yang cukup panjang, maka kita jadikan 2 pertemuan. Insya Allah pertemuan berikutnya masih kita bahas tentang hadis ini sebelum kita bahas hadis yang ketiga bi'idznillah ta'ala. Ini apa? Ya, alhamdulillah. Untuk sesi materi, alhamdulillah telah usai dan jazakallahu khairan kepada Ustadz atas penjelasannya. Mungkin untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, kami persilakan kepada para peserta baik peserta ikhwan maupun akhwat untuk menyampaikan pertanyaannya via chat ataupun audio.
Dan khusus untuk peserta akhwat, ketika menyampaikan via audio, kami harap untuk tidak untuk tidak mengaktifkan kameranya. Oke, mungkin sambil menunggu, di sini ada satu pertanyaan Ustadz yang sudah masuk kepada kami. Mungkin saya coba bantu bacakan. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya. Terkadang saya merasa iman saya naik dan turun. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut Ustadz? Terima kasih. Bagaimana cara apa? Saya kurang dengar tadi. Terkadang saya merasa iman saya itu naik dan turun. Nah, untuk itu bagaimana cara mengatasinya, Ustaz? Oh iya, iya. Memang keadaan manusia ya, keimanan mereka itu terkadang naik, terkadang turun ya. Inilah yang perlu untuk kita perjuangkan di sini untuk senantiasa iman itu selalu di atas. Atau paling tidak kalau seandainya pada saat turun itu tidak sampai membuat iman itu benar-benar lemah. Ya, tetap untuk kita memperhatikan perkara-perkara yang bisa menjaga keimanan kita ini untuk terus di atas atau terjaga pokok keimanannya dengan tetap memperhatikan perkara-perkara yang wajib yang kita harus penuhi ya sebagai hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana cara supaya kita ini memiliki iman yang terus naik gitu ya? Memiliki iman yang terus naik, maka di antaranya ya ada beberapa perkara yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kita berdoa misalnya kita mengatakan Allahumma zidni imanan wa yaqinan. Ya, sebagaimana sebuah doa yang pernah diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, memohon agar supaya senantiasa ditambahkan keyakinan dan iman. Atau doa-doa yang lain seperti misalnya ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dini, wahai Tuhan yang bolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu, maknanya ya kokohkan aku untuk senantiasa tetap di atas iman yang kuat. Dan beberapa doa-doa yang serupa dengan itu ya mungkin juga doa-doa yang kita lafadzkan dengan bahasa kita sendiri, tapi intinya kita memohon kepada Allah untuk senantiasa menjaga iman dan terus menambah iman kita sehingga kita ya senantiasa terbimbing di atas iman ini. Kemudian yang kedua, untuk menambah iman itu dengan cara kita menuntut ilmu. Jangan pernah kita bosan untuk terus menyuburkan hati kita, menyirami hati kita dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ilmu itu adalah cahaya, ya. Cahaya yang mengeluarkan seseorang minadz-dzulumati ilan nur, ya. Allah jadikan cahaya itu ya menjadikan terang setelah ya manusia itu berada di dalam kegelapan kekufuran menuju cahaya iman. Ilmu adalah cahaya, ya bagian daripada cahaya keimanan. Maka ketika seseorang terus bertambah ilmunya, diharapkan pula bertambah imannya. Oleh karena itu para sahabat ya terkadang mereka memanggil sahabat-sahabat yang lain untuk berkumpul bersama dengan mengatakan halumma, mari kemari ya wahai kawan-kawanku untuk berkumpul di sini. Nazdat imanana sa'atan. Mari kita tambah iman kita ini meskipun hanya sesaat. Apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka saling menasihati satu dengan yang lain. Mereka saling membacakan ayat Al-Qur'an, hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya kepada satu dengan yang lain ya. Yang ini semuanya dengan tujuan untuk menambah dan menyuburkan iman di dalam hati. Kemudian yang ketiga, sebagaimana pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah kita nukilkan tadi dalam pembahasan mengenai iman, ya, bahwa iman itu yazidu bi taatillah. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan kepada Allah, wa yanqusu bi ma'siyatillah, dan bisa berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah. Maka untuk kita bisa menyuburkan iman dan semakin mengokohkan iman dalam diri kita, maka perbanyak untuk mentaati Allah. Kita berusaha untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa menyempurnakan hal-hal yang wajib dari ibadah dan ketaatan kita kepada Allah, maka ya mari kita merambah kepada yang sunnah. Ya. Kita tambah di situ ibadah kita yang bersifat mustahab, yang dianjurkan. Sehingga dengan itu kesempurnaan iman kita semakin bertambah pula. Termasuk juga kita berusaha untuk meninggalkan kebiasaan bermaksiat. Berusaha untuk menjauhi dari dosa-dosa. Karena dosa itu merupakan perkara yang bisa melunturkan dan mengurangi keimanan. Kemudian yang berikutnya di antara perkara yang bisa menambah iman kita adalah mencari kawan-kawan yang baik. Mencari
komunitas orang-orang saleh yang selalu memotivasi kita untuk selalu menambah iman kita. Nasihat-nasihat mereka senantiasa memotivasi kita untuk semakin ya melakukan kebaikan yang menunjukkan kita semakin bertambah iman kita, ya. Dan berinteraksi dengan mereka akan menyuburkan iman di dalam hati kita. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, ya, almar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu, ya, kualitas agamanya seperti kualitas agama orang-orang yang menjadi kawan dan kekasih dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian itu memperhatikan siapa yang menjadi kekasih orang terdekatnya tersebut. Kalau orang yang terdekat di dalam kehidupannya ya adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, maka insya Allah Ta'ala dia akan memiliki agama yang baik, memiliki iman yang bagus. Tapi kalau dia memiliki komunitas yang buruk, kawan-kawan dekatnya adalah orang-orang yang tidak baik, maka sedemikian itulah ya keadaan kualitas agama dan imannya. Ya wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Mungkin ini sudah ada masuk lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, mau izin bertanya, bagaimana caranya kita meninggalkan sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala tidak sukai, seperti berbuat dosa dikala sendiri atau sepi, dan itu sering dilakukan. Kemudian bagaimana cara meningkatkan iman kita agar kita bisa semangat dalam menjalankan ibadah. Terima kasih, jazakallah khairan. Yang pertama tadi apa, Mas? Terkait dengan ini Ustaz, bagaimana Terkait meninggalkan dosa ya. Ya, dosa dikala sendiri atau sepi dan itu sering dilakukan. Iya. Iya. Jadi begini, dalam kitab Asyru Qawaid ya, fi Tazkiyatin Nafs, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah memberikan poin akhir pada kitab tersebut yaitu ma'rifatun nafs, mengenal diri sendiri, mengenal jiwa. Ya. Mengenal diri sendiri. Bahkan menurut salah seorang sahabat, kalau tidak salah Abu Darda, beliau mengatakan salah satu tanda kefakihan seseorang itu adalah dia memahami keadaan dirinya sendiri. Apa maksudnya? Jadi begini, kalau ketika orang itu ya menyadari keadaan dirinya, jikalau dia dalam keadaan sendirian ya akan banyak terjerumus ke dalam dosa, gitu ya. Maka hendaklah dia berusaha untuk tidak menjadikan dirinya selalu sendiri. Atau berusaha dia untuk berkumpul bersama orang-orang yang baik, ya, berusaha untuk tidak sendirian gitu dalam waktunya, terutama ketika dia itu sendirian dalam kondisi menganggur ya, bukan dalam kondisi sibuk. Dalam kondisi menganggur dia melakukan kegiatan apapun, nah maka di sini jangan sampai dia sendirian ya. Itu yang pertama ya. Ya harus tahu dulu, oh kelemahan saya kalau saya sendirian ya, godaan besar saya ini untuk melakukan maksiat. Nah, maka coba pada saat keadaan seperti itu ya dia berusaha untuk segera mencari kawan yang baik untuk bisa mengisi waktunya bersama kawan tersebut. Supaya terlupakan untuk melakukan maksiat. Kemudian yang kedua, berlindung kepada Allah. Ya, berlindung kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah. Karena orang itu ketika dia banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari godaan syaitan. Ya. Akan melindunginya dari godaan syaitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, siapa saja yang berpaling dari nuqayyid waman Allah. Jadi Allah mengatakan ya siapa saja yang berpaling dari zikir Ar-Rahman ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan menguasakan kepada orang tersebut syaitan. Maka syaitan itu akan menjadi korinnya. Korin ini maksudnya apa? Yang selalu menyertainya, terus-menerus, selalu mendampinginya dimanapun dan kapanpun dia berada. Itu korin. Nah, syaitan ini diberikan kuasa oleh Allah untuk menyesatkannya dan akan terus mendampinginya dimanapun dan kapanpun dia berada. Kenapa? Karena ya dia apa? A'rid an dzikrir rahman ya. Wa man a'rada an dzikrir rahman. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah yang Maha Pemurah. Karena dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga akan menjadi faktor pendukung seseorang untuk bisa meninggalkan dosa meskipun dalam keadaan sendirian.
Kemudian yang berikutnya ya, di antara faktor yang bisa menyelamatkan seorang hamba itu dari melakukan dosa secara sendirian, itu berusaha untuk mengingat ya sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi SAW itu pernah menyebutkan ya, meskipun di sini para ulama memberikan penafsiran yang bermacam-macam, tapi hadisnya secara zahir menunjukkan bahwasanya melakukan dosa secara sendirian ini termasuk dosa yang bisa menghilangkan amal-amal kebaikannya. Ya pernah Nabi mengatakan nanti pada hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan ya seseorang yang memiliki pahala seperti Bukit Tuhama ya. Salah satu bukit yang ada di Jazirah Arabia ya, yang menunjukkan bahwasanya pahalanya sangat besar. Ya, kemudian apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya pahala yang sebesar itu habaan mansura. Ya, sebagai debu yang berterbangan. Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang sifat ciri mereka, Nabi mengatakan mereka adalah orang-orang yang seperti kalian, maksudnya orang-orang Islam, dan menjadikan malam hari mereka seperti yang kalian ya, jadikan, maksudnya mereka juga beribadah di malam hari. Walakin ya akan tetapi idza khalau bi maharimillah, apabila mereka ini bersendirian dengan perkara yang diharamkan oleh Allah, intahakuha ilai. Ya, jadi mereka ini segera untuk melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Artinya mereka melakukan dosa secara sendirian ya. Ketika mereka menyendiri dengan perkara yang diharamkan oleh Allah, mereka bersegera untuk melakukannya. Tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Nah, dengan mengingat hadis ini ya, maka mudah-mudahan ya kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari melakukan dosa terutama pada saat dalam kondisi sendirian. Dan kemudian yang berikutnya perbanyak untuk istighfar ya, memohon ampun kepada Allah. Ya, meskipun mungkin ya kita sudah berusaha untuk meninggalkan dosa-dosa ya, tapi terkadang yang namanya manusia mesti terjerumus ke dalam dosa. Dan ketika kita melakukan dosanya dalam keadaan sendirian dan tidak mau membuka ya perbuatan dosanya, tidak mau menceritakannya, tidak mau menampakkannya di hadapan manusia, mudah-mudahan ini adalah sebagai tanda kebaikan kita, bahwa Nabi SAW pernah mengatakan kullu ummatin mu'afan ilal mujahidin ya, semua umatku itu akan diampuni atau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan perbuatan salahnya, kecuali orang-orang yang mujahidin, orang-orang yang terang-terangan dalam melakukan dosa. Kemudian Nabi menjelaskan orang yang terang-terangan dalam melakukan dosa itu bukan orang yang melakukan dosa kemudian dilihat oleh banyak orang. Tidak hanya itu. Tapi Nabi juga mengatakan bahwa orang itu adalah orang yang pada saat dia melakukan dosa di malam hari, ya, ketika Allah menutupi dosa-dosanya sehingga orang-orang tidak mengetahuinya, ternyata di pagi hari dia membuka ya penutup Allah Subhanahu wa taala yang menutupi aibnya, kemudian dia ceritakan dosa-dosa yang telah dia lakukan di malam hari tersebut ya di hadapan orang banyak. Maka orang yang seperti ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua tadi apa, Mas? Ini Ustadz, bagaimana supaya kita itu bisa semangat dalam menjalankan ibadah? Iya. Agar supaya semangat, salah satunya ya kita memperbanyak mengingat Allah, memperbanyak pula untuk mengingat mati. Ini semangat ini ya. Seperti kita kisahkan tentang Umar bin Khattab pada pertemuan yang lalu. Umar bin Khattab itu punya cincin yang tertulis di situ apa? Kafa bil mauti wa'idhan ya Umar. Cukup kematian itu menjadi penasehat untuk wahai Umar. Apa tujuannya Umar menulis itu? Tujuannya supaya kemana-mana Umar mesti membaca tulisan itu, dan kemudian ya dia kemudian akan mengingat kematian. Nabi SAW perintahkan kita untuk memperbanyak mengingat penghancur kelezatan ini. Aktiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian dari mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Dan para ulama mengatakan man aktsara min dzikril maut ukrima bi thalathati asya. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan oleh Allah dengan 3 perkara. Yang pertama ta'jilut taubah. Orang yang banyak mengingat mati itu akan mempercepat taubatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bersegera untuk taubat. Ketika dia mungkin pernah melakukan dosa, dia segera bertobat kepada Allah. Dia takut, khawatir kalau dia belum bertobat, kemudian dia dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan membawa dosa.
Kemudian wa qana'atul qalbi, Allah akan muliakan dia dengan qanaahnya hati. Ya, dengan bagian dunia yang sudah Allah takdirkan untuknya, dia merasa puas, merasa cukup. Kenapa? Karena dia akan cepat lambat dia akan tinggalkan semua kenikmatan dunia itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kematian itu hadir kepadanya. Ya, sehingga hatinya selalu qanaah, selalu merasa puas dengan apa yang sudah menjadi takdir Allah untuknya sebagai bagian dunianya. Kemudian yang ketiga apa? Wa nasyatul ibadah. Nah ini. Ya, poin yang ketiga, seorang yang banyak mengingat kematian itu dimuliakan oleh Allah, yaitu dengan nasyatul ibadah. Dia akan semangat untuk melakukan ibadah. Oleh karena itu, ada sebuah isyarat tentang hal ini yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi pernah mengatakan, "Idza kunta fi salatin fasalli salata muwaddi'in." Jika kamu hendak melakukan salat, maka hadirkan perasaan bahwasanya salat yang kau lakukan pada saat itu adalah salatmu yang terakhir, ya, yang setelah itu engkau berpisah dari dunia ini. Ini adalah salah satu kiat Nabi SAW untuk menjadikan salat orang tersebut benar-benar khusyuk dan benar-benar dilakukan dengan baik. Dengan mengingat kematian, dengan mengingat bahwa bisa jadi salat yang saat ini dilakukan adalah salat yang terakhir. Setelah itu dia dijemput oleh kematian. Jadi menunjukkan bahwa dengan banyak mengingat mati, orang itu akan ya rajin dan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua juga ya, dengan dia belajar terutama tentang kaitannya dengan fadhailul a'mal, tentang keutamaan amal-amal ibadah. Dengan seseorang mengetahui ya keutamaan-keutamaannya, pahala-pahala yang Allah janjikan untuk orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah taala dia akan termotivasi dan terdorong untuk melakukan ibadah dengan bersemangat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Mungkin kami ingin mengingatkan kepada peserta apabila ada pertanyaan, kami persilakan sampaikan baik itu via audio maupun chat secara pribadi atau ke everyone. Kemudian Ustadz, ini sudah ada pertanyaan masuk lagi. Afwan Ustadz, bila tidak sesuai topik, bagaimana hukumnya mengunduh kitab di internet dan apakah boleh mengunduh kitab tersebut jika saya sudah membeli cetakannya? Mengunduh kitab di internet terus bagaimana? Apakah boleh mengunduh jika saya sudah membeli cetakan kitab tersebut? Boleh mendownload maksudnya ya? Iya, mendownload Ustaz. Iya. Ya kalau memang kitab itu memang dibagikan secara cuma-cuma oleh penulis atau yang memiliki hak ya pada kitab tersebut, maka tidak mengapa ya siapapun boleh mengunduhnya, siapapun boleh mendownloadnya meskipun sudah membeli cetakan fisiknya ya. Jadi tidak ada masalah. Cuman kalau misalnya hal itu sebagai bentuk berlebih-lebihan ya tidak perlu, tidak masalah ya. Tapi kalau seandainya yang demikian ini membantu dia ya karena HP mungkin sering dia bawa gitu ya, sedangkan kitab fisik ini jarang dia bawa ya, agar supaya nanti di waktu-waktu luang pada saat aktivitasnya di luar itu dia bisa membaca kembali melalui HP-nya. Nah ini tentu sesuatu yang membantu dia untuk terus bisa membaca kitab tersebut. Maka hal seperti ini tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Kecuali kalau misalnya tidak diizinkan untuk mendownload, kemudian dia tetap mendownloadnya, maka ini jelas bermasalah ya, tidak diperbolehkan. Atau mendownload kitab-kitab yang terbatas, yang hanya diberikan kepada orang-orang tertentu yang harus mendaftar dulu misalnya, maka ini tidak boleh kemudian ikut mendownload tanpa izin dari pihak yang mengunggah kitab tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, na'am Ustaz, jazakallahu khairan. Mungkin ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Terkait dengan tadi sempat dijelaskan adanya rukun Islam dan rukun iman ya Ustaz. Yaitu apakah apabila seseorang itu dia itu masih belum tahu atau belum memahami hukumnya sehingga dia itu belum memenuhi salah satu dari mungkin rukun Islam atau rukun iman. Nah itu apakah dia itu bisa dikategorikan sampai keluar dari Islam atau masih termasuk kaum muslimin, akan tetapi mungkin kurang gitu, mungkin kurang lebih seperti itu. Iya, jadi begini ya,
berkenaan dengan kita bicara dengan kaitannya dengan rukun iman ya. Rukun iman wajib bagi kita mengimani rukun iman yang 6 tadi secara global. Ya, yang wajib ya. Kita beriman kepada Allah dan keesaannya. Kita beriman kepada para malaikat, kita beriman kepada para nabi dan para rasul, kita beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk secara garis besar. Nah, maka ini adalah kewajiban kita untuk kita mengimani 6 perkara tersebut. Adapun perinciannya seperti yang kita sebutkan tadi bahkan secara lebih terperinci lagi misalnya, maka ini semuanya adalah berkenaan dengan keyakinan kita kepada rukun iman yang sifatnya mustahab, yang sifatnya dianjurkan. Ya, akan semakin mengokohkan kita terhadap iman kita kepada 6 perkara tadi jika kita mengetahuinya secara terperinci. Apabila kita mengingkari ya salah satu dari rukun iman yang 6 tersebut, ya, pengingkaran yang jelas-jelas ya, hal itu adalah perkara yang ma'lumun minad dini bid darurah, perkara yang diketahui secara meluas ya. Perkara yang pasti diketahui oleh tiap-tiap umat ya, maka yang demikian ini ya bisa mengarahkan kepada kekufuran. Seperti misalnya ya, seseorang itu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu nggak ada. Ya, padahal dia mengaku dirinya muslim Islam, tapi dia mengatakan Allah itu nggak ada. Nah, ini menunjukkan kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perkara ma'lumun minad dini bid darurah, sesuatu yang sudah menjadi perkara pasti yang diketahui oleh umat Islam, bahkan orang awamnya sekalipun, orang yang bodoh sekalipun tentang Islam, itu memahami bahwasanya orang kalau dia mengatakan Allah nggak ada, itu adalah dia telah tidak beriman kepada Allah. Maka orang seperti ini bisa kafir, keluar dari Islam. Atau mengolok-olok agama, yang mencela agama, yang mana ya secara umum ya dikatakan bahwasanya orang kalau dia beriman kepada Allah nggak mungkin dia mengolok-olok Allah SWT, nggak mungkin dia mengolok-olok para malaikat, nggak mungkin dia mengolok-olok nabi, nggak mungkin dia mengolok-olok kitab Allah SWT, nggak mungkin dia mempermainkan atau mengejek hari kiamat misalnya, hari akhir dan seterusnya. Ya, ada perkara-perkara yang sifatnya ma'lumun minad dini bid darurah, perkara-perkara yang sudah menjadi perkara pasti yang diketahui oleh umat ya, yang mana apabila seseorang tersebut ya melanggar itu semuanya bisa mengarah kepada kekufuran. Termasuk juga rukun Islam tadi, ya, rukun Islam. Misalnya seseorang mengingkari, enggak ada sholat 5 waktu itu, nah gitu. Padahal kita tahu bahwa sholat 5 waktu adalah kewajiban. Bahkan orang awam yang paling awam sekalipun tahu tentang hal ini. Maka yang seperti ini bisa mengarah kepada kekufuran. Ya. Tapi kalau perkara-perkara yang sifatnya detail, ya, sifatnya sesuatu hal yang tidak semua orang itu tahu ya, kalau tidak dia benar-benar belajar lebih sedikit mendalam tentang Islam, maka yang seperti ini mungkin masih dimaafkan atas kebodohannya ya, masih dimaafkan atas kebodohannya. Seperti contoh misalnya berkenaan dengan nama dan sifat-sifat Allah misalnya ya, dia masih terbawa oleh keyakinan di sekitarnya ya, misalnya menakwilkan Allah Subhanahu wa taala ya, meyakini bahwa Allah itu di mana-mana secara zatnya dan seterusnya. Ini mengikuti alur keyakinan orang-orang di sekitarnya ya. Atau ada seorang tokoh yang dia percaya kemudian dipercaya pula perkataannya tentang hal ini ya, dan ini merupakan satu pembahasan yang membutuhkan ya belajar lebih mendalam, maka yang demikian ini bisa dimaafkan ke atas kebodohannya ya. Tapi kalau seandainya hujah telah ditegakkan kepadanya, telah dijelaskan secara gamblang, kemudian dia tetap menolak keyakinan yang hak, ya, tetap berpegang kepada keyakinan yang batil, maka ini bisa menjerumuskan dia dalam jurang kekufuran, wal'iyadzubillah. Ya, jadi demikian berkaitan dengan perkara-perkara ya, berkaitan dengan rukun Islam dan rukun iman ini. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan masuk lagi Ustaz. Jadi terkait dengan tadi sempat disebutkan salah satu pembatal keislaman itu seperti misal komedi atau lelucon yang itu mengolok agama ya Ustaz. Nah, itu apabila kita pribadi, kita ketika mendengarkan lelucon tersebut, nah itu kita tanpa sadar itu tertawa gitu Ustaz. Dan kita tidak sadar, kemudian setelah itu kita beristighfar. Nah,
apakah seperti itu masih termasuk ke dalam sampai ke kekufuran atau seperti apa, Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, jadi kalau kita misalnya bermajelis dengan orang-orang yang kemudian melakukan istihza ya, melakukan olok-olokan terhadap agama, maka yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kita untuk berpaling darinya. Ya. Ya, fa'arid ya hatta yaqudu fi haditsin ghairu ya. Maka berpalinglah kamu darinya sampai mereka apa? Masuk ke dalam pembicaraan yang lain. Jadi kalau kita memiliki iman dalam hati, tentu kita akan merasa cemburu dengan agama kita pada saat agama kita diolok-olok di majelis tersebut. Kalau kita tidak mampu untuk mengingkarinya, maka tentunya ya kita tentu tidak nyaman duduk bersama mereka orang-orang seperti ini. Maka tentunya kita akan berpaling dari mereka kan gitu. Kita berpaling dari orang-orang yang seperti ini. Ya, kalau seandainya kita masih tetap di situ, kemudian kita istighfar, ya mudah-mudahan ini adalah menunjukkan bahwa dirinya mengingkari ya perbuatan tersebut, dan ini adalah wadzalika adhaful iman, kata Nabi SAW. Dan itu adalah iman yang paling rendah. Ya, dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas tetapnya dia duduk bersama orang-orang yang seperti ini. Tapi kalau dia merasa nyaman duduk bersama mereka, bahkan ikut-ikutan ya beristihza, melakukan olok-olokan terhadap agama bersama mereka, maka dikhawatirkan ini tanda bahwasanya dia telah terjerumus ke dalam kekufuran. Karena kalau orang punya iman barang setitik sekalipun, sekecil apapun dalam hatinya, tetap dia akan membenci perbuatan-perbuatan yang semacam ini. Ya. Bagaimana tidak dia cemburu ketika agamanya apa? Dilecehkan oleh manusia. Ya, bagaimana dia tidak merasa benci ketika nabinya misalnya dilecehkan oleh manusia. Ya. Agamanya dilecehkan oleh manusia. Ya. Sebodoh-bodohnya seorang yang beriman dan selemah-lemahnya iman yang ada pada dirinya, tetap ada rasa ketidaksukaan terhadap perbuatan semacam ini. Kalau sudah tidak ada rasa cemburu lagi, maka dikhawatirkan iman sudah tidak ada lagi dalam hatinya. Wal'iyadzubillah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas pertanyaannya. Mungkin kami persilakan satu pertanyaan lagi apabila ada dari teman-teman, dan mungkin sampai 856. Kemudian kami izin mengingatkan kepada teman-teman sekalian yang hadir pada majelis ilmu pada kali ini untuk bisa mengisi link feedback kajian rutin pada malam hari ini. Semoga dengan mengisi link feedback ini bisa menjadi evaluasi untuk kami ke depannya dalam penyelenggaraan kajian rutin ini. Ya, silakan teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan. Iya, mungkin karena sudah jam 8.56 dan belum ada pertanyaan, mungkin untuk sesi tanya jawab kami cukupkan, dan untuk sesi kajian rutin hari ini itu alhamdulillah seluruh rangkaiannya sudah selesai, dan kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz Muhammad Syahputra atas materi dan penyampaiannya, dan juga kami sampaikan terima kasih banyak kepada para peserta atas kehadiran dan juga partisipasinya. Yang terakhir, kami memohon maaf apabila dalam penyelenggaraannya terdapat kekurangan, dan semoga kedepannya Allah memudahkan dan memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan yang lebih baik. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada para peserta dan juga Ustadz Muhammad Syahputra, apabila ada kebutuhan atau kegiatan lain, kami persilakan untuk meninggalkan Zoom ini.